Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, angin berbisik di luar jendela kamarku. Namun kali ini, bisikannya membawa nada yang berbeda. Sebuah melodi yang asing, merayap masuk ke dalam setiap celah, menembus dinding-dinding pikiranku. Aku duduk sendirian di meja kayu jati yang berukir rumit, di bawah cahaya temaram lampu minyak yang berkedip-kedip. Di hadapanku, tergeletak sebuah buku tua, sampulnya kusam dan berjamur, dengan bau apek yang menyengat, seolah-olah menyembunyikan rahasia-rahasia yang tak terucapkan dari zaman yang telah lama terkubur. Buku itu adalah Ars Goetia, dan di halaman yang terbuka, sebuah nama tercetak dengan tinta merah yang memudar. Agares. Setiap kali mataku jatuh pada nama itu, ada sesuatu yang bergolak dalam diriku, sebuah firasat yang dingin dan tak menyenangkan. Mereka bilang, Agares adalah seorang duk, seorang bangsawan dari dunia bawah yang tersembunyi, salah satu dari 72 entitas yang pernah terikat pada kehendak Raja Salomo yang legendaris. Namun, jangan bayangkan seorang bangsawan yang agung dan duduk di atas takhta emas. Gambaran yang muncul di benakku justru jauh lebih mengerikan. Seorang lelaki tua yang kurus kering, kulitnya berkerut seperti perkamen kuno, matanya cekung dan kosong, memancarkan cahaya merah yang redup, seolah-olah bara api neraka bersembunyi di dalamnya. Rambutnya jarang dan acak-acakan, janggutnya panjang dan kusut, memberinya penampilan yang menyerupai hantu dari masa lalu. Pakaiannya lusuh, compang-camping, dan berlumuran noda yang tak teridentifikasi, seolah-olah dia baru saja bangkit dari kuburan yang basah dan berlumut. Namun yang paling mengganggu bukanlah penampilannya, melainkan tunggangannya. Agares, menurut teks kuno itu, duduk di atas punggung seekor buaya. Bukan buaya biasa yang hidup di rawa-rawa. Buaya ini digambarkan sebagai makhluk yang kusam dan besar. Sisiknya kasar seperti batu nisan yang terkorosi. Dan matanya adalah kolam lumpur yang gelap, terkadang memancarkan kilatan kuning kehijauan yang dingin, penuh dengan kecerdasan kuno dan niat jahat. Makhluk itu bergerak perlahan, seolah-olah setiap gerakannya membawa serta bobot dari 1000 dosa yang tak terampuni. Di punggungnya, Agares tampak seperti patung kematian, dingin dan tak bernyawa, namun di saat yang sama, memancarkan energi yang mengancam. Ketika aku menatap halaman itu, bisikan-bisikan di luar semakin kuat. Bukan lagi suara angin, melainkan serangkaian gumaman yang tidak jelas, seperti ribuan suara yang berbicara secara bersamaan, namun tak satu pun dapat kupahami. Ini bukan bisikan yang menenangkan. Ini adalah bisikan yang merobek ketenangan, merangkak masuk ke dalam telingaku, menanamkan benih-benih kecemasan di dalam hatiku. Aku mulai merasa kedinginan, meskipun api di perapian masih menyala. Dingin itu bukan berasal dari suhu ruangan, melainkan dari dalam diriku, sebuah sensasi es yang menembus tulang. Ada cerita-cerita yang beredar tentang kekuatan Agares. Mereka bilang dia bisa membuat orang yang melarikan diri dari keadilan kembali dengan sukarela, memulihkan kehormatan, atau justru mengambilnya. Dia bisa mengajarkan segala bahasa, bahkan bahasa yang paling kuno dan terlupakan. Tapi ada satu kemampuan yang paling menakutkan, yang membuatku merinding hingga ke sumsum tulang. Kemampuannya untuk mengajarkan bahasa yang tidak bermoral. Ini bukan sekadar kata-kata kotor atau umpatan. Ini adalah bahasa yang mampu memutarbalikkan kenyataan, yang bisa membuatmu mempertanyakan setiap keyakinanmu, setiap kebenaran yang pernah kau pegang. Kalimat-kalimat yang merayap ke dalam pikiranmu dan mengubahnya menjadi kekacauan, membuatmu melihat hal-hal yang tidak ada, mendengar suara-suara yang hanya ada di dalam kepalamu. Aku mencoba menutup buku itu, ingin mengusir nama Agares dari pikiranku, ingin mengusir kengerian yang mulai merangkulku. Namun, tanganku seolah kaku, terpaku pada halaman yang menampilkan sigil, simbol ajaib milik Agares. Sebuah simpul yang rumit dari garis-garis yang saling bertautan, tampak seperti tato kuno yang berdenyut dengan energi gelap. Aku merasakan tarikan yang tak terlihat, seolah-olah sigil itu menarik jiwaku, sedikit demi sedikit, ke dalam pusaran kekosongan. Suara-suara di luar kini semakin jelas.
Aku mulai mendengar tawa yang kering, suara batuk yang parau, dan langkah kaki yang diseret, seolah-olah seseorang sedang menyeret beban yang sangat berat di lantai atas. Padahal, aku tahu tidak ada seorang pun di rumah ini selain aku. Jantungku berdebar kencang di dalam dadaku, memukul-mukul seperti gong yang diperbudak. Ketakutan itu mencengkeramku, mengikatku di kursi, mencegahku bergerak. Seiring kegelapan di luar semakin pekat, menelan cahaya terakhir dari cakrawala, aku mendengar suara seretan langkah kaki itu berhenti, tepat di depan pintuku. Tawa kering itu kini sangat dekat, terdengar seperti suara tulang yang bergesekan, atau desisan pasir yang dihembuskan angin padang pasir yang sepi. Udara di sekitarku terasa lebih berat, lebih dingin, seolah-olah ada kehadiran yang tak terlihat namun sangat nyata. Aku tahu, Agares bukanlah iblis yang sekadar menampakkan diri dalam wujud fisik yang menakutkan. Dia adalah kengerian yang lebih licik, yang berbisik, yang merayap masuk ke dalam pikiran, mengubah realitasmu, dan membuatmu melihat bayanganmu sendiri sebagai musuh. Dia adalah entitas yang bermain dengan persepsi, yang memutarbalikkan kebenaran, dan yang pada akhirnya mengambil apa yang paling berharga darimu, jiwamu sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang semakin meredup, aku menyadari bahwa aku bukanlah lagi diriku sendiri. Aku adalah bagian dari koleksi jiwanya yang terpelintir, salah satu dari banyak orang yang pernah membuka buku tua itu, yang pernah menatap namanya, dan yang pada akhirnya, tanpa sadar, telah memanggilnya. Bisikan-bisikan itu kini bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam diriku. Sebuah paduan suara yang gila, mengulang-ulang kalimat-kalimat yang tidak bermoral, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Agares. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah bisa menutup buku itu lagi.